Talk Real Show. Hello everyone, welcome to the Talk Show. Bersama saya Liora Dan saya Alexa. Hari ini kita akan membahas tentang tahun yang baru dan plan yang baru. Nah, betul sekali nih Alexa, karena topik pada hari ini tuh seru banget. New Year, New Goals. Dengan kita membahas mengenai tujuan kita pada tahun baru ini secara positif, realistis, dan inspiratif bagi kita semua. Pasti kalian penasaran kan, kira-kira apa sih plan orang-orang hebat? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa. Kami persilakan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri. Sup guys, how are ya? Perkenalkan, aku Keisha dari kelas 9B. Dan aku Aga dari kelas 9A. Hai Kak Keisha dan Kak Aga, apa kabar? Baik. Aku sih baik juga. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kita mah baik banget. Nah, Kak, kan ini baru masuk tahun baru nih. Mau nanya dong, pas liburan Natal itu sama tahun baru kemana aja sih? Kalau aku sebenarnya nggak yang wow banget. Aku cuma pergi-pergi keluar ke mall, kumpul-kumpul keluarga, ke rumah saudara dan lain-lain. Aku nggak pergi sampai keluar kota, nggak pergi sampai luar negeri. Aku juga kurang lebih sama, nggak yang wah banget. Aku nggak keluar negeri atau keluar kota. Aku cuman ke gereja aja sih, karena anak Tuhan abis. Terus aku juga pada saat tahun baruan, aku juga ke rumah saudara buat bakar-bakar bareng. Berarti lumayan seru dong. Oke deh, tanpa berlama-lama, mari kita ke sesi pertanyaan. Apa momen yang paling bahagia di tahun 2025 ini? Bagaimana cara kalian untuk menciptakan banyak momen seperti itu di tahun 2026 ini? Oke, pada tahun 2025 kemarin tuh aku ngerasa momen yang paling berharga buat aku dan paling menyenangkan itu pada saat aku berkumpul bersama teman-teman aku, keluarga, dan juga kerabat dekat aku. Dan cara aku untuk menerapkan momen-momen atau menciptakan momen-momen tersebut pada tahun 2026 ini, mungkin aku bisa mulai dari momen-momen kecil yang nantinya bisa dikenang. Kalau aku pribadi, jujur aja banyak ya momen-momen bahagia aku di 2025. Cuman yang pasti itu ada di hari-hari besar itu kan ada acara biasa atau ada kumpul-kumpul keluarga. Terus saat aku main-main atau ngobrol main sama teman di sekolah, dan juga saat berorganisasi di OSIS saat di sekolah. Terus kalau menurut aku cara membuat momen-momen seperti itu di tahun ini itu kita cukup enjoy life aja. Jadi kita bisa membuat momen-momen kecil menjadi memori-memori bahagia yang untuk dikenang. Nah, itu dia momen paling bahagia dari Kak Keisha dan Kak Aga. Nah, pertanyaan kedua ini, apa tantangan terbesar Kak Tisha dan Kak Aga pada tahun 2025? Dan bagaimana sih cara mengatasinya agar tidak terulang lagi pada tahun ini? Tantangan terbesar aku di 2025 itu diri aku sendiri, karena aku percaya kalau semua tantangan itu bisa kita lewati, bisa kita lampaui kalau kita emang ada kemauan dan benar-benar dilakukan. Jadi bukan sekedar ngomong aja, bukan sekedar ya cekcok sana sini tapi nggak dilakuin juga. Jadi untuk tahun ini aku berharap aku bisa melawan rasa malas-malasan itu serta membiasakan diri dan melatih diri supaya bisa lebih disiplin. Kalau aku sendiri sih pada tahun 2025, aku sering ngerasa kalau aku itu males dan suka nunda-nunda pekerjaan. Apalagi kan aku udah kelas 9 ya sekarang. Dan di kelas 9 ini bakal banyak ulangan-ulangan dan ujian juga, yang pastinya harus ngedorong aku buat jadi orang yang lebih giat lagi. Terus aku juga nggak cuma sibuk di sekolah doang, aku juga sibuk di luar sekolah. Nah, Kak Keisha dan Kak Aga, bagaimana cara kalian mengatur waktu agar lebih efisien dan produktif? Kalau aku sih ya, aku bakal bikin skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu, aku pikirin dulu menurut aku mana yang lebih penting. Terus aku susun biar terstruktur dan efisien pengerjaannya. Yang pertama aku lakuin itu setiap sebelum hari itu aku yang pasti menentukan target dan jadwal kegiatan untuk hari itu. Jadi misalnya besok mau bangun pagi, mau bangun jam segini, terus habis itu nanti ke sekolah, habis ke sekolah kita ekstrakurikuler, mungkin habis ekstrakurikuler mau pergi atau mau kemana,
Terus kita pulang kan paling ada waktu kosong untuk main, santai dan lain-lain. Dan setelah itu baru kita belajar atau mengerjakan tugas. Jadi kita set goals buat khusus hari itu aja, dan itu juga membantu kita mengurangi kemungkinan untuk keteteran. Jadi dan kita juga yang paling penting harus menghindari banget yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu dia cara Kak Kesha dan Kak Aga untuk mengatur waktu agar lebih efisien. Selanjutnya, apa kebiasaan buruk yang Kak Kesha dan Kak Aga ingin banget diubah? Aku sebenarnya lagi-lagi itu yang paling umum ya, itu aku masih ada kebiasaan males-malesan, menunda pekerjaan, sama yang paling ganggu itu melakukan segala hal atau segala sesuatu tergantung mood. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian melakukan segala hal atau sesuatu itu tergantung mood kalian, pasti hasil yang kalian peroleh itu gak bakal maksimal. Dan jujur aja sejauh ini aku masih kesusahan, tapi aku percaya kalau emang terus dilatih pasti ada progresnya. Kalau aku sih, tadi aku juga ada mention ya, kebiasaan buruk aku yaitu ada sifat malas dan suka menunda-nunda pekerjaan juga. Kurang lebih sama sih kayak Kak Keisha. Dan menurut aku tuh sifat-sifat tersebut tuh bisa menghambat kemajuan diri aku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain yang ada di sekitar aku. Oke baik, berarti pertanyaan selanjutnya Yang keempat, kalau boleh tahu, apa sih skill atau keterampilan baru yang ingin Kak Kesha dan Kak Aga pelajari di tahun ini, dan bagaimana kalian mulai melakukannya? Sebenarnya untuk tahun ini aku rencananya masih mau fokus untuk mengembangkan skill-skill lain yang aku emang udah punya. Tapi kalau emang ditanya nih, skill apa sih yang aku mau punya, itu sebenarnya dari kecil aku udah pengen, cuman belum mulai aja. Itu aku pengen bisa ice skating aja sih. Kalau aku sih sama ya, aku juga mau ngembangin dulu skill-skill yang udah aku peroleh dari 2025 kemarin. Dan mungkin dari skill-skill itu ada yang belum aku capai. Jadi di tahun 2026 ini aku ingin skill yang udah aku capai kemarin bisa menjadi istilahnya perfect. Baik. Nah, pertanyaan ini, gimana sih cara kalian melindungi dan meningkatkan kesehatan fisik, emosional di tahun baru ini? Pasti kan kakak itu sibuk ya. Supaya tidak mempengaruhi kesehatan tubuh, bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, kalau aku sih kan kita berdua udah kelas 9 ya. Terus di kelas 9 ini pasti banyak PR, ulangan, dan ujian juga. Jadi aku pengen aku bisa ngebagi dulu waktu aku biar aku nggak stres juga. Terus untuk kesehatan fisik, aku bisa lebih rajin berolahraga dan mungkin minum vitamin juga biar nggak gampang sakit. Kalau soal kesehatan tubuh dan emosional, menurut aku cara yang paling efektif itu lagi-lagi pengaturan waktu yang baik. Jadi kita harus bisa mengatur waktu antara hiburan, istirahat, dan juga belajar. Dan yang pasti kita juga harus melakukan kebiasaan-kebiasaan dasar seperti kayak olahraga buat fisikan, mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau untuk emosional, kita bisa di tengah-tengah sibuk ini kita bisa mencoba untuk tetap berpikir positif dan realistis. Dan juga kita juga harus belajar mengelola stres supaya kita sendiri itu tidak merasa terlalu terpressure. Jadi take it slow aja. Selanjutnya, kalian kan tadi udah jelasin cara kalian melindungi dan menjaga kesehatan tubuh kalian. Menurut kalian, aktivitas atau kebiasaan apa yang akan kalian lakukan untuk mendukung kesehatan tubuh kalian? Kurang lebih berarti pertanyaannya sama ya, cara dan aktivitas. Kalau misalnya untuk kesehatan fisik terlebih dahulu, aku bakal lebih sering olahraga seperti yang tadi aku udah mention. Dan di sekolah ini juga ada ekstrakurikuler yang mendukung kesehatan fisik aku dengan cara berolahraga. Kalau untuk kesehatan mental, mungkin aku bisa bermain bersama teman, ngobrol, atau mungkin pergi bersama biar nggak jenuh-jenuh banget di rumah. Oke, kalau untuk kebiasaan yang aku bakal mulai, aku
sekarang udah punya target yang aku set untuk diri aku sendiri. Jadi sekarang kebiasaan yang aku udah mulai tahun ini itu jalan sore. Jadi walaupun terdengarnya sepele, cuma menurut aku itu sangat membantu. Yang pertama ke kesehatan fisik. Mungkin kadang kita terlalu sibuk ya di hari-hari, terus tidak ada waktu atau tidak cukup waktu untuk melakukan kayak olahraga yang benar-benar olahraga. Jadi mungkin kalau jalan sore itu kan bisa menjadi penggantinya. Kalau untuk kesehatan emosional, menurut aku kan jalan sore itu kan kita keluar, nggak megang HP, nyari udara segar. Jadi menurut aku itu membantu kita meredakan stres dan menenangkan diri dulu sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan yang kalian mau lakuin setelah itu dengan keadaan yang lebih rileks lah. Nah, itu dia kebiasaan yang Kak Kesha dan Kak Aga lakukan untuk mendukung kesehatan tubuh. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih yang ingin Kak Kesha dan Kak Aga capaikan pada tahun 2026 ini? Dan ada nggak sih pesan-pesan buat kami dan juga para penonton agar kita bisa terus konsisten mencapai mimpi kita? Oke, di 2026 aku sih berharapnya aku bisa meningkatkan diri dalam hal akademis, mengembangkan prestasi-prestasi aku, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri aku sendiri dan untuk orang lain juga. Dan pesan aku buat teman-teman, setiap hari itu kan progres, jadi manfaatkan dan tingkatkan terus kemampuan kamu untuk masa depan yang kamu ingin kejar. Jadi ada saying-nya, even on slow days, progress is happening. Keep going, you're closer than you think. Kalau aku sendiri, aku ingin menjadi orang yang lebih rajin dan giat belajar. Dan aku ingin bisa mencapai prestasi-prestasi yang belum aku capai pada tahun 2025 kemarin. Dan pesan untuk kalian semua yang menonton video ini, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang berlalu so babu. Wih, dan Kak Kesha dan Kak Aga sangat terinspirasi bagi saya ya. Betul banget. Terima kasih Kak Kesha dan Kak Aga yang udah sharing cerita dan motivasi bagi kita semua. Di talk show kali ini, saya benar-benar termotivasi sama goals Kak Kesha dan Kak Aga nih. Mereka benar-benar orang yang hebat. Okay, that's all for today. Don't forget to like, comment, and share. See you on the next show.